Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Nisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Dalam kunjungan kerjanya ke PT Pindad di Bandung, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas kemajuan industri pertahanan tanah air. Industri pertahanan Indonesia ditargetkan masuk dalam peringkat 50 besar dunia. Menggunakan kereta cepat, Presiden Joko Widodo dan rombongan bertolak menuju Bandung untuk berkunjung ke pabrik pembuatan kendaraan tempur PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Setibanya di PT Pindad, Presiden menjajal kendaraan tempur maung yang digunakan menuju fasilitas produksi alat berat dan kendaraan khusus. Dalam kunjungan tersebut, Presiden mengatakan pendapatan PT Pindad pada tahun 2022 tembus hingga 25 triliun rupiah dan tahun ini diproyeksikan mencapai 27 triliun rupiah. Dengan kinerja moncer PT Pindad, Presiden meyakini Pindad akan berkembang semakin besar dan berpotensi naik peringkat menjadi top 50 terbaik di dunia pada tahun 2025. Ini perkembangan dari PT Pindad ini saya melihat sangat luar biasa cepatnya. Kalau saat lalu kita meninjau yang di Duren Malang yang untuk peluru dan amunisi. Sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan kendaraan tempur dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Di tahun 2022 peringkat Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79 tahun 2022. Kita perkirakan tahun ini sudah masuk ke tahun 2024 kita perkirakan akan masuk ke angka 60, tetapi di 2025 kita sudah masuk ke top 50. Melansir laman kemhan.go.id, Amerika Serikat menjadi langganan Pindad untuk produk amunisi, sementara permintaan senjata dan kendaraan tempur datang dari beberapa negara. Di kesempatan lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang akan bertanding pada Asian Games 2023 Hangzhou. Presiden pun memberikan target kepada kontingen Indonesia untuk masuk peringkat 10 besar perolehan medali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kontingen Indonesia untuk meraih peringkat 10 besar di Asian Games ke-19 Hangzhou, China. Target tersebut lebih tinggi dibanding dengan target Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang mencanangkan pencapaian peringkat 12 besar. Sebab saat Asian Games ke-18 di Jakarta pada 2018, Indonesia berhasil meraih peringkat keempat. Sehingga Presiden meyakini perhitungan dalam menentukan target Asian Games ke-19 tidak akan melesat. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan bonus berupa rumah kepada atlet yang berhasil meraih medali pada ajang Asian Games 2022 di Hangzhou. Bonus tersebut diberikan sebagai tambahan motivasi kepada atlet yang berlaga pada Asian Games 2022. Saya hanya titip di Asian Games di Jakarta, kita berada di ranking keempat. Meskipun tadi Menteri Pemuda dan Olahraga sudah mengkalkulasi kira-kira akan jatuh rankingnya di ranking 12. Buat saya kok jauh banget. Jadi jangan 12 lah. Saya minta masuk ke 10 besar. Senada dengan hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa dari 576 kontingen, terdapat dari 413 atlet Indonesia yang akan mengikuti 30 cabang olahraga dari total 40 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dito mengatakan pihaknya memasang target 12 besar karena tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga unggulan kontingen merah putih di Hangzhou seperti pencaksilat. Kontingen Merah Putih pada Selasa mengawali perjuangan dalam ajang Asian Games 2022 Hangzhou lewat sejumlah pertandingan di cabang kriket, bola voli pantai, bola voli putra, dan sepak bola putra. Kontingen Indonesia mempunyai target berada di 12 besar dengan perolehan minimal 8 emas,
peringkat tersebut menurun dibandingkan dengan penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018 yang mana Indonesia mampu berada di peringkat 4. Dikarenakan pada Asian Games ke-19 ini Indonesia berpotensi kehilangan emas dari pertama, dari 3 cabang olahraga yang tidak dipertandingkan, yaitu pencaksilat, paragliding, dan jet ski. Kedua, dikarenakan tidak dipertandingkan nomor pertandingan cycling MTB. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Kemenko Polhukam untuk membuat skala prioritas atas rekomendasi rancangan sistem hukum di tanah air. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum demi kenyamanan investasi dan dunia usaha, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi prioritas dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tim percepatan reformasi hukum. Karena hal tersebut mampu berimbas pada sektor ekonomi dan investasi yang berakar dari lemahnya kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan Kemenko Polhukam akan merancang sistem hukum di tanah air yang mampu memberi kepastian kepada masyarakat, termasuk diantaranya para pelaku usaha. Tapi jangan lupa pemikiran memberi suasana nyaman bagi investasi dan pemberian kepastian hukum bagi dunia usaha itu levelnya agak ke atas bagi orang yang bergelut di bidang ekonomi, pemajuan ekonomi. Nah, yang di bawah bagaimana? Nah, yang di bawah juga diarahkan oleh Presiden agar perlindungan hukum supaya ditegakkan kepada mereka yang berhak. Itu. Jadi ada 2 level. 1, kepastian hukum demi kenyamanan investasi dan dunia usaha. 2, perlindungan hukum agar hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara itu bisa dihargai dan dipenuhi dan tidak dirampas sewenang-wenang. Hak apapun itu, apakah itu hak ekonomi, hak politik, hak perdata, dan sebagainya. Lebih lanjut, Mahfud MD juga menjelaskan hingga Kamis 14 September 2023 lalu, Kemenko Polhukam telah menyerahkan 150 butir rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat reformasi hukum di Indonesia. Atas rekomendasi tersebut, Presiden meminta tim percepatan reformasi hukum untuk membuat skala prioritas dan diklasifikasikan agar bisa dipercepat dan segera dituntaskan, yang mencakup reformasi bidang lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi sektor agraria dan sumber daya alam, reformasi sektor perundang-undangan, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga nantinya implementasi dari setiap rekomendasinya bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, hingga peraturan presiden. Pemirsa, pendaftaran CPNS dan P3K 2023 resmi dibuka hari ini Rabu 20 September 2023 hingga 9 Oktober 2023. Beberapa kementerian lembaga, industri pusat dan daerah telah mengumumkan formasi dan syarat terkait pendaftaran. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil resmi dibuka pada hari ini Rabu 20 September 2023. Beberapa kementerian, industri pusat dan daerah telah mulai mengumumkan formasi dan syarat pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman sscisn.bkn.go.id. Beberapa dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar seleksi CPNS adalah NIK, KK, NPWP, nomor telepon dan email aktif, surat tanda registrasi atau surat izin praktik bagi seorang tenaga medis. Terkait dengan pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka hingga tanggal 9 Oktober 2023. Selanjutnya, pengumuman seleksi administrasi pada 13 hingga 16 Oktober 2023. Pelaksanaan SKD CPNS pada tanggal 7 sampai dengan 16 November 2023. SKB CPNS dengan CAT pada tanggal 14 sampai dengan 20 Desember 2023. Pengumuman kelulusan pada 3 sampai dengan 10 Januari 2024 dan tahapan akhir usul penetapan NIP CPNS pada 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Sementara itu, pendaftaran P3K akan dibuka hingga tanggal 9 Oktober 2023.
Selanjutnya pengumuman seleksi administrasi pada tanggal 13 hingga 16 Oktober 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi pada 30 Oktober sampai dengan 2 November 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan pada 13 November sampai dengan 4 Desember 2023. Dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan pada 4 sampai dengan 13 Desember 2023 dan tahapan akhir usul penetapan NIP 3K pada 13 Januari sampai dengan 11 Februari 2024. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.